cerita tersembunyi di balik keindahan Situ Bagendit Banyuresmi Kabupaten Garut. Cerita itu berbaur dengan keseharian warga yang memanfaatkan sumber daya alam di danau ini. Tak disangka, danau yang kondang sebagai objek wisata ini bergelimang cerita misteri. Saya sedang berada di Nusa Situ Bagendit, Garut. Situ Bagendit adalah sebuah legenda yang terkenal dari Jawa Barat. Pengakuan warga, ada beberapa yang sering diganggu oleh makhluk gaib di tempat ini. Dan kebetulan di tempat ini pun ada sebuah pemakaman. Adakah kaitannya? Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Ya, Pak Jojo, ini kan Situ Bagendit itu sudah terkenal dengan sebuah legendanya gitu ya Pak ya. Ini yang Bapak tahu tuh cerita seperti apa sih Pak? Ceritanya Pak Baget dengan Eyang Dit itu dikatakan orang kaya kalau di dulunya. Perilakunya dia sangat kikir. Ternyata ada yang minta-minta kakek-kakek itu nggak dikasih malah diusir. Terus kakek-kakek itu menancapkan tongkat keluar air terus sambil kekerem. Pak Baget itu lari-lari. Terus Pak, saya kan juga dapat kabar nih Pak, katanya banyak warga yang sering diganggu Pak oleh makhluk di sini. Itu ceritanya seperti apa sih Pak? Ada yang diganggu, ada yang mati di sini. Kalau sosok menampakkan diri mah ada. Misalnya di sebelah sana ada apa? Kuning dongkol katanya. Terus ada apa lagi Pak? Kalau tengah hari sekira-kira jam 1-an, jam 12-an ada wayang golek. Di dalam air ini? Ya itunya kedengarannya ada wayang golek. Terus Pak, kabar yang katanya ada orang di sini diganggu dengan sosok perempuan itu seperti apa sih Pak ceritanya? Ya, saya lagi itu sambil nggak ada udang. Ada yang nanya. Nanyanya seperti apa Pak? Nanyanya seperti ada ayaan gitu. Sosoknya seperti apa Pak? Sosoknya nggak kelihatan, cuman putih, rambutnya berurai panjang. Terima kasih banyak Pak Jojo atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum Kang, selamat malam. Ya, terus Kang, ini apa yang akan pertama kita lakukan di tempat ini Kang? Ya, insya Allah Pak, setelah tadi kita mendengar daripada keadaan dan situasi atau legenda yang ada di area Situ Bagendit ini, insya Allah lah nanti kita buktikan dengan proses mediumisasi. Insya Allah. Kita mulai sekarang ya Kang? Iya. Serem kali yang saya lihat. Apa ya? Mirip kayak orang-orang yang suka bilang kayak maaf pocong gitu Kang. Mukanya benar-benar tadi ke depan mata saya gitu. Ya, insya Allah Pak, nanti barangkali itu adalah makhluk-makhluk yang ada di sekitar sini, khususnya yang ada di air itu. Langsung mau mediumisasi Kang? Ya, insya Allah. Saatnya mediumisasi. Kenapa Anda? Makhluk ini malah menantang. Sampai cakar ngaran tarung ka lagi. Kula lain rek ngajakan tarung ka anjeun. Tamang geus. Eleh. Adu cacak tancing aing kakaraan. Lain rek cari masalah, kula datang ka ieu tempatna. Kulangan hayang hafal lawan lupa hal kejadian waya di wewengkon. Masa cari pahala. Diladenan.
manusia. Nyarita lu benar. Ya, kami datang ke sini sebenarnya awalnya ingin mengetahui memang bagaimana asal-usul situ ini. Lalu katanya juga warga banyak yang sering diganggu oleh sebangsa Anda di tempat ini. Naon-naon atuh eta mah perkara kami cenah ngadahar manusia wajar jeung pantes atuh. Kenapa wajar? Wajar jeung pantes. Ya, kudu dibolahkeun ya. Nah, cukup. Mau apa? Anda mau apa? Kita percaya, kami percaya. Ya, kita percaya. Bola, sok. Sok bola. Kami percaya sok naon anjeun nu bisa mere beja ka kami tina masalah situ Bagenit. Lamun tarung heula kami anu menang dibejakeun. Lamun eleh kami. Jadi Anda harus menang dulu. Kami tarima ya leh ngarah anjeun ngabejakeun. Tok sok. Tarung heula sok. Sok rek ngabejakeun moal anjeun teh. Tarung heula sok. Sok. Allah Akbar. Ya pemirsa, mediator satu ini mengajak tarung kepada Kang Aar dan akhirnya Kang Aar mencoba berdarah dengan makhluk yang ada di dalam tubuh itu. Sok sa anjeun teh. Sok sa. Ini aja. Di mana asal anjeun? Tuh. Di belah itu. Terus kalau saya baca kenapa sampai ada di tempat ini? Alang-langan kak sabeneran ya situ tempatan mah di belah itu. Sok ayeuna anjeun bisa mere beja ka kami. Nu apal anjeun pek bejakeun masalah ieu situ Bagenit. Lamun layakeun kami hayang Sekarang dia memaksa membuka baju. Teu kudu dibuka. Geus cukup. Tara di baju, Tara. Nggak boleh, tapi jangan. Tara di baju, Iya, Tara di baju. Iya, nggak apa-apa. Buka weh. Buka. Tapi Anda sekarang ada di tubuh orang, jadi harus pakai baju. Tubuh manusia nggak boleh dibuka ya? Geus cukup. Jadi manjeun naon? Arupakeun teh tahu. Oh, jadi anjeun. Beureum. Kacida. Lauk nak teh. Kenapa Anda masuk ke dalam tubuh ikan? Ameh loba ranu resepeun. Terus kalau banyak yang suka? Ameh benang ditewak. Langsung ku kami dibawa Kemana malu? dibawa ke jero cai. Maksud tujuannya anjeun? Apa tujuan Anda mau masuk? Hayang aya pibaturan. Da keeng culang celing. Selain masuk ke dalam ikan, biasanya apa lagi yang Anda lakukan? Sok. Tara kana naon-naon. Kana lauk ngikul ngan kami matera di baju. Iya. Panglaankeun ieu Nya baju. geus sok kurang lahan. Lama, mediator disadarkan. Ieu tah. Kami melanjutkan mediumisasi. Tiba-tiba, dia berlari ke arah danau. Assalamualaikum. Nusa anjeun? Dalawa aing. Anjeun nu kasebut muning dongkol lain. Benar. Sosok seperti kerbau itu ada berapa banyak? Loba batur aing. Pernah Anda menampakkan diri dengan niat mengganggu orang-orang di sekitar sini? Aing jangan ngeganggu. Terus yang dilakukan di sini apa saja kamu itu? Emang tempat aing di dieu mah. Aing dek mani tong halangan. Tak mau diam, mediator disadarkan. Tiba-tiba, seseorang sudah kehilangan kendali. Pemirsa, tiba-tiba ada salah satu mediator kami yang seperti kemasukan makhluk miskin ini dan masuk ke dalam situ. Sedang dikejar sama para kru yang ada di situ. Tetap di dua dunia.
Satu mediator sudah kehilangan kendali. Kita ke atas sana. Anjun sah. Halo. Di mana asal Anjun? Oh, dari dalam air. Kenapa nih Anda tiba-tiba masuk lalu lari ke bawah sini? Balah dewek diganggu usia. Siapa teman Anda? Tadi Oh, yang kerbau. Memang sosok Anda sama seperti itu? Kerbau juga? Bukan. Terus sosok Anda apa? Ular? Memangnya ada berapa jenis makhluk sih di tempat ini? ada banyak ya. Anda tahu tentang terbentuknya situ ini? Tanya tahu. Apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Dewek bu, cicing. Jadi ya. Kalau dengan makhluk yang sering menampakkan diri sebagai ikan merah, Betul. Tapi kan sebangsa jeung anjeun, teu wagu jeung anjeun. Tahu urusan. terus katanya atau mungkin dengan makhluk yang sering menampakkan diri sebagai perempuan, suka menyapa warga di sini. Kenapa? Kenal Anda? Betul. Anda pergi juga dulu dari badan itu. Kayak kaitan jeung anjeun nu cari rasa. Tong sok ngabohong. Tenang ini. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, Kan. Anda pulang saja. Kenapa nggak mau? Ya bawa. Nggak boleh, katanya nggak pernah ganggu. Kenapa mau bawa tubuh itu? Kan Anda ada temannya. Jadi anjeun oge osoknya. Kesep sok jahil ke manusia, ke bangsa kami. Sok. Kini, makhluk ini malah mengusir kami. Mentang. Anda keluar dari tubuh itu biar kita ke atas. Jangan melupak tawa orang. Tak lama, makhluk ini pergi. Karena masih butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Assalamualaikum. Makhluk ini beringas dan berusaha menyerang kami. Sa anjeun teh. Naon sia tadi? Kami datang ke sini ingin mencari kebenaran tentang hal-hal yang terjadi di sini. Tapi sebelumnya saya ingin tahu siapa Anda? Gading. Gading. Asal Anda dari mana? Aing tadi kunang sia. Yang tadi itu di dalam air, belut itu? Lain. Betul aing nu dek hayang mani. Oh, yang sosoknya munding itu ya? Anda berarti sama, sosoknya seperti itu. Anda tahu tentang terbentuknya situ ini bagaimana? Apakah memang dari awalnya seperti ini? Meski di badan ade. Terus dengan adanya cerita legenda yang sudah banyak orang ketahui, katanya dahulu ada sebuah tongkat yang dicabut akhirnya keluar air. Wah. Tapi bagaimana dengan cerita yang di dalamnya memang ditemukan banyak pohon seperti memang pernah ada perumahan yang Salah sahijina ngayakeun ieu. Musuh aing musuh Anda tuh siapa sih? si Eyang. Alinda Siapa beliau? cicing di dieu. Wilayah ieu. Beliau itu manusia atau sebangsa Anda? Di heula mah jalma. Anda tapi tahu tentang adanya pemakaman situ, itu makam siapa saja? Anda tahu? Nu biar disebutkeun ku aing. Eyang Galinda. Iya, beliau itu siapa? Ngajak jelema kan adek kan halus. Aing ge keheul sia. Tempat aing diruksak di jeung kieu. Maksudnya Anda merusak itu seperti apa? Memang dahulu ini kayak gimana tempatnya? Kawasan aing. Lagi-lagi, seseorang sudah di luar kendali. Bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang tidak sadarkan diri dan dia sepertinya berantem dengan mediator yang sedang Anda ajak bicara. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia.
Dua makhluk ini malah bertarung. Satu makhluk ini menjauh dari kami. Kasihan ini sama orang, woi. Allah Akbar. Tempat kawasan air. Ini naik ke atas biar kita ngobrol enak. Saya ingin kenal dulu Anda siapa? Saya belum tahu tadi. Mereka. Dari mana memangnya asal Anda? Tadi. Ya tempat kawasan air. Tempat air diganggu sia. Terus siapa yang maksud Anda mengganggu tuh? Siapa? Lu tengah ganggu gua. Pulangan syukur ayang apa? Tadi tinggal ke ku air. Asal mula ya tempat. Ngomong tetep balik. Padahal air. Pemboga wala ya iya. Saya boleh tahu ini sosok Anda seperti apa? Ular? Ya, ular. Tahu nanti siapa dia? Ya, saya boleh tahu apa yang biasa Anda lakukan di tempat ini? Sok main. Jelema. Aing. Sok nyarupakeun. Tapi kan yang suka dilihat warga itu sosok tuh suka beda-beda. Apakah itu semua Anda? Kemarin apa nitah ku aing? Disuruh Anda. Apa aing? Keboga. Terus tadi yang Anda bilang Anda bisa membunuh orang itu maksudnya gimana caranya? Aing digulung. Bawa ke cai. Gimana? Tahap-tahap Anda melakukannya seperti apa kalau memang iya? Coba, jelema nu lewat ka dieu. Aing. Ketik di bawah. Di bawahnya itu gimana? Gulung ku aing. Maksudnya menggulung itu seperti apa? Anda tarik atau bagaimana? Memangnya Anda bisa memegang manusia lalu Anda bawa ke dalam air? Aing bisa. Bukti man. Sosok, mau kemana? Lagi-lagi, makhluk ini menyerang makhluk lain. Duduk, ya Allah. Boleh bantu naik? Turun siap. Turun siap balik aing. Turun. Aing. Balik siap. Balik siap. Enggak, kedua mediator ini dari tadi terus bertengkar sampai saat ini dan Mantap. saya kurang tahu ada apa antara mereka, cuman Bawa siap. tidak satu berlawanan. Aing. Allah, maju. Satu mediator disadarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya boleh tahu apakah Anda makhluk yang tadi masuk ke dalam tubuh mediator ini? Lain. Bukan. Lalu siapa Anda? Aginda. Anda berasal dari pemakaman sana? Apa ada hubungannya dengan terbentuknya situ ini atau Kami menyen. membuat situ? Kemaslahatan. Memang awalnya tempat ini dahulu seperti apa? Tolong. Kenapa bisa tiba-tiba jadi situ sebesar ini? Gimana Ya caranya? tuduh. Kami Petunjuk apa? nalika kami ngadekatkan diri ke Allah dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Dunyian keadaan kemaslahatan. Caranya gimana sih dari hutan bisa jadi air banyak seperti itu? Lamun cek syariat mah. Di kudaku ku sifat horea mah. Mana bukti ku maksud anu gede anggar dagan mah. Ya ridho Allah ngan ku caranya anu kieu. Terus dengan cerita legenda yang katanya dahulu ada orang kaya pelit lalu ada orang miskin menancapkan tongkat keluar air. Wah, Terus jadi asal nama ini tuh aslinya dari mana? Siapa yang memberi nama ini? baheula mah situ ngendasar we jelema ka dieunakeun langsung
percaya karena beja bagi ngalaman genda. Terus dengan kabar adanya suara seperti wayang yang sering didengar para warga itu apa? Ngaran-ngaran jin mah dek nyeun suara naon-naon ge bisa supaya jalma kajongjonan taya tacina ente amah keur datang ka dieu ngadengi madea nu kitu betah balik poho bisa cilaka ta eta sadat mah. Kenapa harus suara wayang yang terdengar? Urusan manehanana eta mah. Memang siapa yang melakukannya? Anu tadi pokoknya mah nu goreng gitu tah. Perempuan yang sering mengganggu warga apakah dari sana juga atau dari pemakaman? Tuh di ditu. Oh, ulah ditu aya karunya maneh kana awak ge budak. Ya, turun yang nama Arinda. Mudah-mudahan ayah hikmah markah kayak bisa daya. Saatnya makhluk ini pergi. Assalamualaikum. Kang Ar, apa hikmah yang bisa didapat? Ya, alhamdulillah Mbak, hikmah daripada hasil proses mediumisasi tadi kaitan dengan adanya situ Bagendit yang ada di sekitar ini memang pada dasarnya yang mana ini adalah atas dasar daripada kebaikan daripada para leluhur-leluhur yang ada di sekitar warga yang ada di sekitar ini. Lalu dengan adanya legenda terbentuknya situ ini bagaimana Mas Kang? Ya, memang walau alam itu Pak, tapi yang mana alhamdulillah yang penting kita bisa mengambil hikmah dan manfaat serta berbagai daripada pesan daripada moral dan pesan-pesan yang baik. Terima kasih banyak Kang Ar.